Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Al-Fattahil Alim Alladhi arsyada Mustafahu min ibadihi Litta'alum wa ta'lim Ja'ala al-ilma sababan najatul fawzi bizulfa al-mulkil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu wa hadith wassalatu mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi al-faizin Min sohbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi dari baqa'i wa na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini termasuk Asyhurul Hajj, bulan haji. Termasuk juga Asyhurul Hurum. Jadi Asyhurul Hajj itu ada 3, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu Asyhurul Hajj. Itulah kenapa jadi bulan Syawal itu sudah memberangkatkan jamaah haji kloter pertama, karena memang itu sudah masuk Asyhurul Hajj. Selain itu juga masuk Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab yang terpisah. Rancak bulan Rajab itu ada di pembahasan Asyhurul Hurum. Zulqa'dah ini masuk juga sebetulnya. Di antara 3 bulan Asyhurul Hajj, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tentu puncaknya itu adalah bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena pelaksanaan ibadah haji itu terpusat di bulan Zulhijjah ini. Dan ini merupakan ketentuan dari syariat. Kada kawa diubah-ubah. Sasak Makkah digeser waktunya supaya nyaman naik haji. Nah, kada kawa. Karena waktunya, tempatnya sudah ditentukan. Kada kawa dipindah-pindah lagi. Dan bulan Zulqa'dah ini bukan sekadar bulan biasa. Banyak banyak peristiwa-peristiwa, fadilah-fadilah di bulan Zulhijjah. Nanti kayaknya tuh. Misalnya apa? Nah, beberapa hal-hal penting di bulan Zulhijjah. Yang pertama, bulan Zulhijjah ini adalah bulan haji. Karena ibadah haji dikerjakan di bulan Zulhijjah. Puncaknya itu nanti tanggal 9 Zulhijjah atau disebut hari Arafah. Puncaknya haji itu. Jadi Zulhijjah ini bisa dikatakan bulan haji karena orang-orang menunaikan ibadah haji. Jadi setiap tahun itu wajib kaum muslimin seluruh dunia yang mampu melaksanakan haji gitu. Dan wajibnya ini ya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bulan Zulhijjah ini juga ibadah Idul Adha atau kurban atau udhiyah, berkurban. Ini jelas yang kada tolak haji di kampung aja melaksanakan ini Idul Adha. Ini kaitannya dengan istitoah, kemampuan dalam berkurban. Nah, pelaksanaannya apabila mirip-mirip pas ibadah haji juga, yaitu tanggal 10, 11, 10, 11, 12, 13. Jadi 10 itu hari raya Idul Adha-nya, 11 hari tasyrik, 12 hari tasyrik, 13 hari tasyrik. Jadi ada 4 hari yang nanti akan kita lewatkan. Itu merupakan hari-hari di mana kita harus istilahnya bersenang-senang. Makanya kada boleh puasa di 4 hari itu, karena itu merupakan bagian daripada perayaan hari raya Idul Adha. 2 ada haji, itu pengaruhnya pelaksanaan kurban. Selain itu juga di bulan Zulhijjah nanti itu merupakan hari-hari yang istimewa. Kita disuruh meningkatkan ibadah. Yang kita banyak tahu itu adalah 10 terakhir malam bulan Ramadan. Nah, cak itu. 10 terakhir malam
bulan Ramadan atau 10 terakhir bulan Ramadan. Nah itu disuruh meningkatkan ibadah Nabi menggawe. Lalu yang kedua ada malam Lailatul Qadar, disuruh meningkatkan ibadah. Jadi misalnya di bulan lain biasa masuk bulan puasa ditingkatkan. Nah pas di malam 10 terakhir itu di 10 terakhir ditingkatkan, terutama di malamnya. Nah ditingkatkan lagi. Itu yang bulan Ramadan. Selain itu ada hari lain yang tidak kalah afdolnya, yaitu apa? Hari pertama sampai ke 10 bulan Zulhijjah. Itu juga merupakan hari-hari yang bilanya beribadah, mengerjakan ibadah, memiliki pahala yang luar biasa. Ini yang banyak orang kada terpikir, orang kada tegawi, orang kada tahu. Marganya tuh kada tahu itu hari-hari yang afdol. 10 pertama di bulan Zulhijjah itu hari-hari yang afdol. Amunnya kawa ibadah ditambahi, misalnya mengaji sehari 3 halaman, 4 halaman kah gitu. 3 halaman setengah nah tambahi gitu. Adalah ditambahi. Ibadahnya apa? Hendak ditambahi terserah aja. Puasa Bang boleh lah. Boleh benar, bagus. Jadi amunnya kawa puasa tuh bagus benar. Puasanya kayak apa? Mulai hari pertama sampai tanggal 9 Zulhijjah. Amunnya kawa mantap benar kok. Bilanya ada kawa Bang, kada kawa. Senin Kamisnya kada kawa 89. 8 itu hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Kada kawa hari Arafah. Puasanya hari Arafah aja. Hari apa? Hari ke-9 yang di wadah kita. Ini berpotensi bisa bedainan ulang itu. Kenapa jadi bisa bedainan ngerang ya? Karena ukuran kita itu jelas. Maksudnya apa? Penentuan bulan itu dengan ru'yah. Nah, kejadiannya bisa mirip-mirip. Jadi maksudnya kita harus bingung. Bisa jadi di Indonesia malamnya itu belum kelihatan bulan. Di Makkah bisa sudah kelihatan. Makanya bisa terdahulu. Nah itu kayak dejavu waktu hari raya Idul Fitri semalam. Mirip-mirip kayak itu. Di wadah kita belum kelihatan bulannya. Awal bulan nih di sana sudah kelihatan. Nah bisa kayak itu. Model kayak itu aja kenapa aja bisa belain. Nah itu syuting. Lalu yang kedua ada hadis lain juga memang yang standarnya itu agak berbeda dengan puasa. Jadi ukuran itu adalah hari Arafah. Hari Arafahnya apabila, nah itu jadi standar. Ini ada juga. Cuma yang jelas kita di 10 hari yang pertama itu harus meningkatkan ibadah. Apapun jenis ibadahnya bagusnya terserah aja. Nah, ibadah terbesar sebenarnya di bulan Dzulhijjah itu ibadah paling ganal adalah udhiyah, berkorban. Itu ibadah paling ganal. Ibadah yang saat itu, waktu itu, apalagi jenisnya, nah adalah menyumbangkan harta untuk berkorban. Itu ibadah paling ganal. Ini tentu jangan dibandingkan lawan ibadah wajib kayak sembahyang 5 waktu, lain, jangan disamakan. Yang ibadah wajib ini kadang-kadang dikalahkan dengan yang sunnah, itu jelas sudah. Cuma ada ibadah-ibadah sunnah yang di momen-momen tertentu memiliki pahala yang sangat banyak, termasuk udhiyah, kurban. Jadi misalnya kita bisi duit 10 juta, banyak tuh. Cuma waktu di awal Dzulhijjah tuh nah paling afdol itu kan berkorban. Tapi ini 10 juta orangnya nih gasan impak kayak itu aja. Gasan orang kan. Banyak tuh nilainya 10 juta. Tuh orang pertama. Orang yang kedua bisa duit 3 juta. Gasan 4 berkorban. Afdol yang mana? Afdol yang berkorban. Jadi jangan kita lihat nih nominalnya, tapi lihat dari sisi pemakaian ibadahnya untuk apa. Nah,
Sederhananya itu kayak ini. Nah. Ada si A, si B. Si A ini memberi lawan C duit 100.000, memberi ikhlas kan. Yang si B ini menerima senang-senang aja. Cumanya duit cukup aja bang, kada ada kekurangan si C nih. 100.000 nya menerima, dia menerima aja kan. Terima kasih ya Pak hadiah. Contoh pertama, nilai 100.000. Contoh yang kedua, si B memberi si D 100.000 juga. Bedanya adalah si B si C itu kadang memerlukan, cuma diberi menerima aja. Si D itu diberi 100.000 karena si C itu melihat gelagat si D ini dasar perlu bantuan. Amun berhutang ya karena ojo bayar, istilahnya modelnya kayak itu. Maka si C ini memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan si A. Karena apa? Karena si D itu sedang memerlukan duit 100.000. Padahal nominalnya sama, waktunya sama, apalagi jumlahnya sama lah. Tetapi si D ini dasar saat itu memerlukan duit habis lalu. Maka si C itu pahalanya lebih besar. Nah makanya sensitivitas dalam melihat ibadah itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita abaikan. Jadi beda antara orang yang berilmu dengan yang orang kurang ilmu. Nah itu adalah sensitivitas dalam beribadah. Itu sebuting. Ditambah lagi ini sisi lainnya. Si A itu menyumbang 100.000 ke si B. Si A ini duit 1 miliar. 100.000 itu berapa pak ya? Bisa parkir benernya. Tapi si C menyumbang ke si D tadi, menyumbang 100.000, duitnya di tangan. Itu ada 500.000. Berarti si D ini ada menyumbang 20%. Walaupun secara nominal itu sama, tetapi si C pahalanya jelas lebih besar. Kenapa? Karena persenan yang dia berikan, persenan yang dia korbankan itu lebih banyak dibandingkan si A. Berarti apa? Dalam kasus ini si C itu memiliki dua keuntungan. Satu dari diri sendiri karena memang menyumbangkan 20% daripada harta. Lalu yang kedua, memang si D itu memerlukan dasar perlu. Makanya orang menghutangi orang tuh pahalanya ganal itu karena orang pasti perlu. Kada ada orang berhutang ada perlu. Gegawayannya berhutang. Sakadar mina kada berhutang pang kada ada. Kada ada kayak itu. Yang beramian aja tapi dibayarin ya toh. Kada ada orang-orang gawian. Nah, sensitivitas ini yang harus kita jaga. Demikian pula ketika kita ingin beribadah. Ini di hadapan kita sudah sangat jelas. Karena ada awal Dzulhijjah. Nah, bilanya orang yang bisa memanfaatkan momen itu sarana untuk meningkatkan ibadah. Ini bukan berarti bulan lain mengoler-oler, ada. Cuma itu momen untuk meningkatkan ibadah. Mudah-mudahan di momen itu bisa istiqomah. Itu belum lagi ditambah itu termasuk Ashhurul Hurum, Ashhurul Hajj, Ashhurul Hurum juga kan. Dan ada hadis khusus juga mengenai 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, banyak dah kok. Belum lagi ibadahnya tadi berkurban. Jadi bilanya di saat itulah waktu itu kan ibadah harta yang paling afdol apa? Berkurban, udhiyah saat itu. Jadi jangan dibentur-benturkan lawan yang lain. Di rumah mau jangan kelaparan mau kurban kamu beri makan orang. Yang dibentur-benturkan itu jelas saja wajib tuh hukumnya di sebelah rumah kelaparan diberi. Ini maksudnya dalam tatanan ibadah-ibadah sunnah apa-apa yang harus dilakukan. Nah, itu. Ini yang kadang kita sebagai hamba Allah itu kurang membaca yang itu. Ibadah yang paling afdol tuh yang mana? Yang kita tuh kadang yang teramih yang mana itu? Yang teramih mana?
contoh sederhana lagi yang lain. Misalnya, ini banyak banget kejadian wadah kita. Rajin turun ke majelis taklim, bagus lah tuh, bagus. Rame, orang banyak, rame ya tuh. Mengaji kan bisa. Dibawain kawan belajar mengaji dakon. Mengaji itu ya mungkin kan bukan kan bisa benar mah, masih banyak luput, panjang handapnya luput, tajwidnya masih luput, nah itu. Pengajian rame bagus, ada masalah. Mbah tuh bilang ada tambahannya, dibawain kawan belajar mengaji, itu laki juga itu. Nah, dua kita tuh kadang melihat ramenya karena nang ini rame banyak orang tulak belajar mengaji, orangnya sedikit aja beli mana aja, maka rancak ditagur pulang. Nah, lalu oleh padahal untuk kasus ini, karena beda lagi kasusnya. Untuk kasus ini, maka yang afdol apa? Belajar mengaji tadi. Majelis taklim ya jalan, cuma mengajinya tadi di nomor 1 kan. Kasus lain lagi, ini bisa beda-beda tiap orang tuh ibadahnya tuh yang mana. Makanya Nabi ketika ditakoni ayul amali afdal, amal ibadah apa yang paling afdal, Nabi itu jawabannya beda-beda, tergantung kondisi bisa ada sama. Kita bisa menebak-nebak nih cocoknya yang mana. Kasus lain lagi, ada orang ahli maksiat, ketujuh ke tempat maksiat. Nah, orang nang kayak ini kayak apa? Caranya supaya ampih maksiat. Cara pertama, ya majelis taklim. Biar kayak apakahnya caranya? Yang pentingnya turun dulu kada ke tempat maksiat. Misalnya malam ini malam Sabtu. Jadi malam Sabtu ini jadwalnya sebujurnya ke diskotik rutin. Ke diskotik malam Sabtu ke diskotik Bang. Jadi member dah di diskotik. Dicari buat diskotik kalau ada turun, ada jam semalam. Nah, ini kayak apa aja supaya mampihi ulun nih lah, pokoknya ini malam Sabtu keluar pada rumah. Ada apa begini di rumah? Ini kayak apa caranya supaya mampihi ke majelis taklim? Biar di majelis taklim tuh mentolnya dulu. Di mentol sabnya paling belakang itu. Tapi belakang ada. Cuma dibandingkan hanya bermaksiat, bagus tentang itu. Nah, beda Allah kasusnya. Jadi beda-beda. Nah, orang alim itu ada orang alim yang alim benar, ada orang yang berilmu tahu itu kawa mengukur diri afdolnya ini yang bagaimana. Nah, ini tentu disertai dengan dalil dan hadis, ada beberapa aja kan. Itu bisa beda-beda. Jadi kada melihat arus yang banyak orang kemana ada, cuma masing-masing kita bisa berbeda. Amal ibadah santri itu menuntut ilmu. Amal ibadah ustad mengajar. Amal ibadah apa ngarannya nih tukang sapu jalanan, yang menyapu jalanan supaya bersih, menggawi halal pulang, nah itu bisa beda-beda. Nah, terkait masalah bulan haji atau Zulhijjah tadi, nah kita bisa membaca potensi ibadah itu bagaimana. Misalnya apa? Seuyuh aja 10 hari itu 9 hari itu puasa berterusan, tinggal dipilih hari pertama kah, kedua, ketiga, kira-kira nanti ibadah hari Senin. Nah, jadi sekali gawe ada dua niat bisa digawe. Ini untuk memaksimalkan ibadah. Dan sebenarnya peristiwa haji ini adalah peristiwanya haji adalah bulannya bulan Zulhijjah, itu bukan hanya sekedar bulan dengan aktivitas sekadar, tetapi haji itu sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjalanan dakwah. Haji itu kan banyak asbabun nuzulnya tuh kenapa? Misalnya contoh dalam ibadah haji atau umroh itu ada ngarannya sa'i. Sa'i itu minas sofa wal marwah, dari sofa ke marwah. Bukan lari-lari kecil bolak-balik 7 kali. Nah, ini kan terinspirasi dari Ibunda Siti Hajar ketika mencarikan banyu gasan Nabi Ismail. Bukan di sini bolak-balik. Tapi itu menginspirasi tentang bagaimana perjuangan orang tua untuk anaknya, dan itu jadi ibadah. Kada sekedar itu, tapi jadi ibadah. Belum lagi dalam rentetan ibadah haji itu ada ngarannya apa ngarannya nih? Berkurban, bagian dari ibadah, maksudnya hubungan dengan ibadah haji, kurban. Bayangkanlah Nabi Ibrahimnya, kita bayangkan nih di versi hari ini. Nabi Ibrahim itu kawin lawan Siti Sarah.
sampai tuha maunya lawas kada banakan. Nah maka Nabi jasidin kada kabulkah berdoa nya Allah yang matur masalah banakan atau kada ini memang rahasia Allah. Nabi gin amunnya dasar belum kada Allah bari gitu. Nabi Ibrahim tuh Khalilullah, apalagi apa ngarannya nih di langit itu kan posisinya paling tinggi, langit ketujuh, pokoknya luar biasa Nabi Ibrahim nih. Tetapi Yazidin lawas kada banakan, orang Siti Sarah kada banakan, kawin pulang lawan Siti Hajar, lalu banakan Nabi Ismail. Jadi Hajar itu orang Mesir, banakan Nabi Ismail halus halus. Ketika lahir mungkin beberapa bulan lah dapat wahyu dari Allah supaya mengantarakan Siti Hajar lawan Nabi Ismail ke suatu tempat yang belum ada orangnya. Wahyu dari Allah. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam itu sami'na wa ata'na dari Allah Ta'ala. Ini manusia biasa sanggup kayaknya mau lawas kada banakan, pas banakan disuruh mengantarnya ini double nih, sepaket nang mama lawan nang anak diantar ke Mekah. Jangan bayangkan Mekah hari ini, Mekah waktu itu masih padang pasir wara, tidak apa-apa. Orang Arab belum berdiam di situ lagi. Jadi di masa Nabi Ibrahim itu orang Arab tuh masih sekitar Yaman, suku Jurhum kan di bawah situ, di daerah Yaman suku Jurhum. Belum di Mekah lagi, masih kosong. Sampai di situ perintahnya tuh ditinggalkan, dibiarkan aja. Kayak apa tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam nih. Kita lah menitip anak TK tuh hari pertamanya masuk menunggui dulu, udah kalau meninggalkan. Kalau pindah apa kayak masih ada perasaan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh meninggalkan istri dan anak di tengah padang pasir, tidak ada apa-apanya. Makanya ada kejadian yang apa namanya sa'i tadi sampai keluar sumur Zam-Zam. Nah, ketika ada sumur Zam-Zam itu hanyar orang beberapa ke situ tempat berdiam di situ. Karena tuh ada sumber air kawan didiami pada situ. Nah, ya bawaan suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini yang menjadi istri Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad. Belum lagi itu sudah lalu beberapa tahun kemudian, bisa sekitar 10 tahun lebih, Nabi Ibrahim ini hanyar mengilangi Nabi Ismail. Lawas nih kan ketemu anak ganal, disuruh menyumbalik. Kayak apa? Ujian Nabi Ibrahim ini luar biasa. Lawas kada tetamu anak, hanyar tetamu temimpi. Inni arafil manami anni azbah fanzur madza tara. Aku mimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Mau kita menyembelih anak lah, luar biasa. Jangan makasih di Nabi jarak sama. Nabi itu jangan dikira beda lawan kita. Nabi itu bisa sakit hati, bisa sedih gitu. Sama maksudnya untuk kemanusiaan sama kayak kita. Nabi ini bisa ketujuh, marah, itu biasa sama kayak kita. Cuma jelas Nabi itu maksum, itu jelas sudah Nabi itu manusia terpilih, itu jelas. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, cuma kadang kayak manusia biasa. Cuma untuk perasaan kemanusiaan sama aja. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu hai Ismail? Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayandaku, ini harap pulang nih jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Kayak apa lah, entah memang dari Allah Ta'ala atau memang didikan buitannya luar biasa. Wahai ayandaku, if'al ma tu'mar, gawi aja apa yang pian disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau insyaallah akan mendapati aku dalam keadaan sabar, menerima disembelih ya. Makanya ya memang Nabi Ibrahim laksanakan udah, tapi apa ya kada jadi, di cancel, perintahnya di cancel. Coba riwayatnya banyak, ada yang memadahkan belum sampai ke Gulo, ladingnya belum sampai ke Gulo. Ada yang memadahkan sudah sampai ke Gulo tapi belum mentawak. Nah,
langsung malaikat Jibril datang membawa kambing dari surga. Jangan disembelih, ganti pakai ini. Lain Nabi Ismail jadi kambing kan enggak? Jadi Nabi Ismail di bawah, kenapa sembelih tidak? Nah, malaikat Jibril datang dari langit, ayo itu kan disejar, anu aja kambing ini jadi ganti. Nah, lalu kambing dan diganti. Ya sampai hari ini, sampai jadi syariat Nabi Muhammad lah itu bawa kurban pakai kayak kambing. Jadi komplit di bulan Dzulhijjah tuh banyak hal-hal yang penting lagi. Nah, termasuk juga di bulan Dzulhijjah ini adalah yang mungkin beberapa pertemuan yang lalu pernah juga dan sampaikan, awal perubahan dakwah Nabi. Nabi ini kan dari umur 40 tahun itu mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, wahyu dari Allah ini bukan sekedar dibaca disimpan ada, tapi harus disampaikan, diajak orang lain supaya ikut percaya. Tugas Nabi itu Nabi dan Rasul semuanya tugasnya itu sama, menyampaikan pesan dari Tuhan, itu sama. Nabi Muhammad umur 40 tahun menyampaikan itu pesan dari Allah, disuruh mengesahkan Allah, berbuat baik, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu yang Nabi sampaikan. Tetapi dakwah itu sampai tahun 10 kenabian kada ada hasilnya yang signifikan. Orangnya sedikit aja nama Islam dibandingkan penduduk Makkah keseluruhan. Dan gawian nabi-nabi ini kada kayak kita gawian perusahaan 8 jam, 12 jam, ada lemburan, kerja. Gawian nabi ini 24 jam. Dasar gawian bujuran. Gawian. Makanya kada kawarisan pulang. Benar jadi nabi narisan mah kada 24 jam. Jadi Nabi ini memikirkan dakwah itu 24 jam. Kayak apa supaya orang akan beriman itu aja selama 10 tahun. Gagal. Bahkan tahun 7 kenabian itu kaum muslimin, keluarga Nabi dapat embargo dari Quraisy. Embargonya itu apa? Jangan dikawani, jangan beraktivitas dagang, bilanya ada nang kawin diceraikan. Anak Nabi itu doiku mangkana. Ruqayyah lawan Ummu Kalsum diceraikan, anak Abu Lahab kedua-duanya. Sebujurnya sebelum kenabian Abu Lahab ini akrab benar lawan Nabi Muhammad, cuma pas kenabian jadi jauh kan. Cuma ada yang kada hakon Abul As itu kada Islam, beluman Islam, menikahi Zainab istri Nabi. Waktu orang Quraisy menyuruh menceraikan Abul As kada hakon. Nah, ini yang lain sedikit. Dapat embargo sampai tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian nih tulang punggung dakwah Nabi meninggal pulang. Abu Thalib lawan Siti Khadijah. Itu luar biasa. Maksudnya nang Islam kada banyak itu. Maka yang ada nih kena siksa terus. Dasar ditekan, caci maki, dibatasi pergerakan. Sembahyang alih macam-macam. Sayyidina Umar sudah masuk Islam, Sayyidina Hamzah masuk Islam. Cuma secara keseluruhan itu pergerakan masih sulit. Nah, tapi di suatu hari pada musim haji, Nabi tetamu lawan 6 ikung bebuhan Khazraj orang Madinah. Lalu Nabi sampaikan tentang dakwah Islam. Sekalinya Bandam ini hakon masuk Islam. Bahkan jangan Bandam tadi, kayaknya kami habari keluarga yang ada di kampung mau pakai dakwah pian yang Bandam tadi boleh ke kampung. Lalu musim haji berikutnya terjadilah Bai'atul Aqabah al-Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Ini yang datang tuh sekitar 12 orang laki-laki. 12 orang laki-laki. Nah, 12 ini janji setia bersama Rasulullah, janji untuk membantu Nabi, berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Tahun berikutnya lagi atau tahun ke-13 kenabian, apa ngarannya nih, datang pulang babuhan apa ngarannya nih, buhan orangnya Yasrib orang Madinah. Jumlahnya itu 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, ini sama dengan Bai'atul Aqabah al-Ula, janji siap melindungi Nabi, janji untuk mengikuti dakwah Nabi, janji untuk melindungi Nabi. Ini awalnya dari peristiwa haji, musim haji musim haji Tarus. Tempatnya di Aqabah. Aqabah itu amun dalam haji itu melontar jumrah.
salah satu tempatnya di Aqabah. Setelah Baiatul Aqabah kedua ini, nah hanya sahabat nih minta izin lawan Nabi hendak hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Pindah ke Yathrib inilah kita hayal-hayal versi hari ini. Mereka itu orang-orang Mekah itu sangat sulit menjalankan ibadah, menjaga keimanan ini bayarannya besar, pengorbanannya besar. Jadi mereka minta izin kepada Nabi untuk hijrah. Ya Nabi silahkan hijrah, lalu hijrah. Yang memang disuruh itu, secara umum disuruh, mereka minta izin, yang memang disuruh hijrah. Nangkawa hijrah. Nah hijrah ini rata-rata itu hijrah itu ya membawa awak. Hijrah itu membawa awak. Jadi amun ada kulkas 2 pintu tak paksa ditinggal, motor kada ada motor, sertifikat tanah ditinggal, TV 50 inci ditinggal, ada kombo banyak asal membawa. Kenapa gerang ya? Karena waktu itu bilanya ketahuan pun disiksa orang kafir Quraisy. Jadi meninggalkan Mekah itu harus secara sembunyi-sembunyi. Makalah jalan bahari itu ada kayak jalan wahini. Apalagi di situ tuh pasir. Pasir itu kan bila kita berjalan, bakasnya tuh kelihatan benar. Nah, makanya kada kawan yang jalan biasa gitu. Jadi harus ngebeliong-liong sedikit lah. Dan itu ngalih. Jadi misalnya wahini itu kan ada kereta cepat Mekah Madinah. Lihat lah gitu. Kan ada jalan rel kereta api itu kan lurus saja, ada belok. Nah, kalau jalan bahari itu jalan normal bahari Makkah Madinah itu berbelok-belok sesuai mata air. Jadi misalnya di sini ada mata air, sini atau ke sini, ada belurus. Itu yang jalan normal. Amun yang ada normal langsung sembunyi berarti lain lagi itu jalannya. Makin ngalih. Nah, sahabat tuh kayak itu hijrah sebenarnya. Bahkan kayak Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini orang pendatang di Mekah. Ya, asalnya orang pendatang memulai bisnis dari nol. Ternyata sukses di Mekah. Waktu hendak hijrah dihalangi oleh orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Oh, jangan hijrah dulu. Ini harta kamu sangat banyak nih, kamu cuma mengambil keuntungan di sini. Lalu jar Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kayak izin hartaku tinggal berataan rumah, BPKB kendaraan, sertifikat tanah, kunci toko, ambil aja berataan asal jangan menghalangi aku hijrah. Oke, siapa selamat. Lalu beliau meninggalkan harta luar biasa tadi. Jadi sahabat itu rata-rata ya tadi membawa awak aja, kecuali ada beberapa sahabat yang sempat membawa harta. Kayak Sayyidina Abu Bakar sempat membawa. Jadi hijrah berataan tersisa lagi Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar di Mekah. Yang lain hijrah dulu. Yang lain itu sembunyi-sembunyi. Kecuali yang ada sembunyi Sayyidina Umar. Nah, kalau yang lain itu sembunyi, jangan ibarat tuh status disembunyikan, jangan mulai Insta story, jangan update status di Instagram, di Facebook, jangan berpadah di Twitter. Kalau ini hidupannya silent aja, dimatiin kah itu, di off kan dulu. Amun kawa HP iPhone-nya dikubur ke tanah dulu supaya dapat dilacak. Google Map-nya matiin. Sayyidina Umar 180 derajat daripada itu. Sayyidina Umar malah ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu memang mulai bahari itu sudah jadi tempat ramai. Nah, tempat ramai. Sayyidina Umar malah ke Masjidil Haram sebelum hijrah dan membuat pengumuman. Beda daripada yang lain. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar malah konferensi pers. Wahai syahatil wujuh, jelek muka kalian masih memadai kafir Quraisy. Ini aku hendak hijrah ke Madinah. Ini aku pengumuman hendak hijrah ke Madinah. Siapa yang hendak mamanya kehilangan anak, siapa yang hendak anaknya jadi yatim, siapa yang hendak istrinya jadi janda, datangnya aku di belakang lembah nih. Kita duel bakal ya. Ya orang kafir Quraisy gigilaan mau matiin itu. Biar jadi hijrah aja. Kada ada waninya.
Sayyidina Umar aja yang terang-terangan. Memang agak beda Bang Sayyidina Umar nih. Yang lain sebenarnya sini terang-terangan. Dasar puanian. Sayyidina Umar tuh puanian gitu. Dasar beda. Beda Sayyidina Umar lawan Sayyidina Utsman itu adalah di posisi qabilah. Sayyidina Umar ini secara individu kuat, karakternya kuat. Sayyidina Utsman itu kuat secara qabilah. Makanya waktu perjanjian Hudaybiyah atau Bai'atur Ridwan yang dikirim ke Mekah lain Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Utsman. Kenapa jar? Tersalah kan Nabi mengirim? Ada. Nabi memang asalnya memang disuruh Sayyidina Umar, tapi jar Sayyidina Umar jangan ulun. Qabilah ulun nih biasa-biasa aja modelnya kayak tenang. Nang bagus tuh Sayyidina Utsman, pasti dilindungi. Oh iya, maka dikirimlah Sayyidina Utsman. Nabi matur tuh ada strateginya. Hijrah, tersisa Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Selain 3 Sayyidina ada lagi yang lain ada. Jadi ada sahabat Nabi itu nang ada kau hijrah karena ditangati keluarga. Ada yang dikurung, di rumah itu dikurung. Nama ngorong siapa keluarganya juga? Aku hijrah. Di rumah aja ada kau hijrah kita aja dikurung. Negare, nang lemah maksudnya entah lemah fisik, lemah ekonomi kata kau hijrah. Begana di Makkah aja. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah itu ada seberatan orang Islam kesanaan, masih ada tinggal di Makkah. Ya tadi kata awak, negara kata awaknya, paksa begana di Makkah, maharit gitu lagi. Sisa bertiga. Nah bertiga ini Nabi ini memang menunggu wahyu untuk hijrah. Nah sedangkan Sayyidina Ali ini membackup Nabi apa-apa. Makanya kan terakhir itu Sayyidina Ali ini menggantikan Nabi di tempat tidur dan itu resikonya besar. Kayak apa perjuangan Sayyidina Ali itu menggantikan posisi Nabi, resikonya itu nyawa meninggal. Nah, setelah hijrah inilah terjadi perubahan dakwah. Jadi misalnya ibaratnya diulah statistik. Pas hijrah tuh langsung banyak Nabi Islam tuh langsung meroket yang masuk Islam, langsung banyak, langsung kuat. Jadi di Madinah itu sebelum Nabi hijrah ke sana hanya tempat biasa aja, tempat kelaluan biasa, tidak ada apa-apanya. Tapi pas Nabi hijrah ke sana itu jadi markas dakwah, tempat ideal dilaksanakannya sebuah keadilan di Madinah itu. Nabi memberikan contoh bagaimana membangun sistem sebuah pemerintahan di Madinah itu contoh terbaiknya. Nabi mencontohkan di Madinah tadi bagaimana mengelola masyarakat yang heterogen di Madinah itu Nabi contohkan. Kan di Madinah itu macam-macam orangnya. Bagaimana cara menjalankan ekonomi Nabi mencontohkan di Madinah. Dan bagaimana Islam kuat secara politik, militer di Madinah itu Nabi mencontohkan. Jadi arah dakwah itu sudah berubah dan termasuk ayat-ayat yang turun pun saat Nabi berada di Madinah itu berbeda jauh dengan di Mekah. Kalau di Mekah tuh bahasanya tegas, jelas, tidak bertele-tele ke dada. Ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, bahasanya itu. Wahai orang-orang kafir tegas. Tapi kalau di Madinah tuh ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina yang puasa semalam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat perintah, tapi kayak pelembutnya bahasa ayat madaniyah nih. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya tuh sudah nyaman didengar, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Bukan sekedar perintah, tapi ada kata-kata apa bahasanya ya lah, mulah, menenangkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah nih, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Itu punya kayak kita hendak lewat jalan bedugul, maka wajah lewat jalan sini mina Batu Bandar. Karena bapak aja, nah motor dahulu kau aja lewat sini aja, kau aja itu nah. Ya kada nyaman bang jalannya, cuma kau aja lewat. Kau aja kan jalan dilalui jalannya kau aja. Nah puasa itu ya berat,
Tapi ketika kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu merupakan kata-kata penawar, maksudnya untuk meringankan kaum muslimin saat menjalankan puasa. Umat dahulu kan menjalankan juga. Betapa lembutnya bahasa ini. Nah, ini saat Nabi berada di Madinah, nah itu sudah berubah dan jadi masyarakatnya berubah, gaya dakwah Nabi berubah dan perjuangan pun itu berubah. Nah, ini awal perubahan hijrahnya tadi diawali di musim haji. Itu pertama kali Nabi bertemu dengan orang-orang dari Madinah di musim haji, itu memanfaatkan. Dan bisa kita lihat dalam lintasan sejarah, ulama-ulama kita itu memang memanfaatkan haji ini bukan sekadar ibadah, tetapi juga untuk menuntut ilmu. Jadi naik haji selajur menuntut ilmu, atau menuntut ilmu selajur naik haji. Ulama-ulama bahari kita tuh itu termasuk siapa? Termasuk Datuk Lampayan. Ya juga sambil naik ke Haramain, istilahnya itu Haramain, Mekah dan Madinah Haramain. Jadi ke Haramain itu bukan hanya sekedar menunaikan ibadah haji, menuntut ilmu juga selajur. Jadi kalau dalam pembahasan sejarah itu dari abad 17, 18, 19 atau 18, 19 sampai 20 lah. Itu adalah Haramain itu pengaruh pusat menuntut ilmu ulama-ulama sedunia. Di situ kumpulan yang belajar ke situ, yang orang alimnya kasih tujuan mengajar. Kumpulan di situ. Makanya salah satu ulama digelari dengan musnidud dunya, memegang sanad di dunia. Jadi si ini berataan guru seluruh dunia si datangi. Nah itu si guru atau tetamu beratan guru-guru seluruh dunia memegang sanadnya itu. Nah sanad sidin nih tersambung dengan guru-guru seluruh dunia. Itu siapa? Ngaran sidin orang Indonesia, ngaran sidin Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Jadi musnidud dunia itu diakui seluruh dunia. Ulama mana aja tahu orang sidin. Jadi misalnya cabang kayak cabang pohon. Nah, itu sebenarnya cabang pohon itu mengarah ke satu titik. Titiknya tadi Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi berataan sanad ulama di dunia tuh sidin diisian Syekh Yasin Al-Fadani. Pernah datang ke Banjar nih dulu kan? Datang aja sidin ke sini pernah. Dasar alim orangnya. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Mintalim karabo. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.